Ya, lanjutkan lagi. Nah ya, sekitar 4% masyarakat menggunakan internet lebih dari 185 GB. Nah, sampai sini apakah ada yang bertanyakan? Ya. Kita lihat contoh soal berikutnya. Soal 3. Nah, begini ya. Ongkos penyimpanan barang suatu gudang, misalnya saja diketahui berdistribusi normal dengan rata-rata misalnya saja 20 juta rupiah dengan simpanan baku itu misalnya 2 juta rupiah dalam sebulan. Misalnya begitu. Ya. Ongkos penyimpanan barang di suatu gudang diketahui berdistribusi normal dengan 20 juta dengan 92 juta dalam sebulan. Oke. Ya. Nah, misalnya ditanyakan di antara semua kasus penyimpanan barang di gudang tersebut, ya, berapa persen yang ongkosnya bisa saja ya, antara 17,5 juta dan 20 juta. Ya. Nih, jawab. Soalnya berapa rata-rata? 2 juta. Nah, ya, kita singkat 20 saja ya. Ini. Kemudian simpanan baku 2 juta. Gitu, ya. Yang ditanya adalah berapa peluangnya, ya, lamanya penyimpanan, banyaknya ongkos penyimpanan antara 17,5 juta dan 20 juta. Ini kan? Ini yang ditanyakan. Nah, untuk mempermudah untuk lebih teliti ya, sebaiknya kita menggambar ya. Kenapa tadi saya menghabiskan waktu untuk gambar-gambar ini ya? Itu untuk supaya kita lebih hati-hati ya. Nah, ini ada 17,5 dan 20 ya. Pertanyaannya 17,5 sampai 20. Nah, coba kita gambar dulu ya. Kita gambar dulu situasi awalnya. Nah, kalau kalian gambar dengan tangan langsung akan lebih mudah ya. Ini saya karena ini online agak sulit untuk gambar ini, jadi saya pakai software. Ya. Nah, tadi rata-rata berapa? 20 ya, betul ya? 20 simpanan baku 2 juta, ya kan? Kemudian yang ditanyakan berapa? 17,5 bukan tadi? 18,5. 17,5. 17,5 ya, 17,5. Oke, ini. Ini adalah ongkos simpan ya. Ongkos simpan per bulan. Dan satuan juta rupiah. Oh, kemudian ini
bukan. 12. Ini 12. 28. Nah, gambarnya jadi gini. Nah, kita lihat ya. Ada 17,5 sampai 20. Ya. Gambarnya. Kita pindahkan ke tersebut. Nah, ini gambarnya ya. Ada 17,5 sampai 20. Oke. Nah, setelah itu gimana? Transformasi ya. Transformasi Z ya. Di sini kan ada dua batas, ada X1, ada X2 ya. Berarti kita hitungnya apa namanya itu ada dua nilai Z nanti ya. Nah, ini ya, transformasi. X1-nya 17,5 ya, 17,5. Nih. Berarti yang 17,5 di sini dikurangi rata-rata 20 ya. 20 9 baku 2. Nah, itu ya. 17,5 min 20 ya, min 2,5 ya. Nah, sekarang 2,5 dibagi 2. Gitu kan? Ya. Nah, kemudian X2-nya 20 ini. Ini 20. Ini 20. Ini 2. Nah, 0. Nah, setelah transformasi, maka gambarnya menjadi bagaimana? Gambarnya tadi min 1,25 ya. Min 1,25. Nol. Kemudian ya ini udah betul yang lain. Ya. Nah, ini gambarnya. Ya. Kita copy paste. Nih. Nah, ini gambarnya ya. Kita lihat semula gambarnya badan kiri ya. Setelah transformasi ya badan kiri juga ya. Akan berubah bentuknya ini. Nah, sisa lihat nih di tabelnya gimana nih ya. Kan di tabel itu nggak ada yang min 1,25 ya. Adanya yang 1,25 ya. Nah, gimana tuh menyiasatinya ya. Nah, kita lihat teorinya tadi ya, teorinya sebentar mana ya tadi file. Nah, ya. Kita lihat bahwa kurva ini kan simetri kiri kanan ya. Lihat nih. Ya. Kurva memiliki sumbu simetri lipat dengan persamaan ini ya. Jadi sumbu ini membagi dua sangat besar ya. Membagi dua sangat besar nih kiri kanan. Nah, akibatnya apa? Ya, lihat. Kalau itu membagi dua sangat besar ya, muncul simetri kiri kanan, maka kalau misalnya luas sebelah kanan 0,2734 ya, untuk Z-nya 0,75 lihat nih. Kalau Z-nya 0,75 kan luasnya 0,2734. Coba lihat di tabel 0,75 ya, lihat 0,75.
0,75 yaitu mana? 1, 2, 3, 4, 5 nih. Nih. Di tabel 0,2734 ya, untuk Z-nya 0,75. Nah, maka tugasnya ini 0,2734 untuk Z-nya 0,75. Nah, kalau Z-nya negatif gimana? Z-nya negatif 0,75. Ya sama juga ya. Karena ini simetri kiri kanan. Jadi mau Z-nya 0,75 ataupun 0,75 ya sama aja. Tugasnya yaitu 0,2734. Karena itu simetri ya kiri kanan. Nah, sama juga untuk soal kayak begini ya, soal yang kita hadapi sekarang ini ya. Nah, soal ini nilai Z-nya negatif. Negatif 1,25 sebelah kiri. Ini ya nggak apa-apa. Kita pakai tabel yang tadi saja, boleh-boleh saja. Kenapa? Karena simetri kiri kanan. Jadi kita anggapnya bukan min 1,25, tapi dianggapnya 1,25. Ya, jadi kita lihat di tabelnya 1,25. Ya, coba kita lihat. Di tabelnya 1,25 berapa nih? Ya, 1,25. Lihat nih. Ini 1,20, 1,21, 1,22, 1,23, 1,24, 1,25. Nah, nih. Ya. Nah, 0,3944 ya. 0,3944. 0,3944. Nah, inilah jawabannya ya. Jawabannya ini nih. Nah, ya. Nah, jadi ya, di antara semua kasus penyimpanan barang di gudang itu sebanyak 39% ya, itu menghabiskan biaya antara 17,5 juta dan 20 juta. Ya. Nah, itu. Ya, ini contoh ketiga. Apakah ada pertanyaan? Sampai contoh 3. Ya. Jadi luas badan kiri sama saja dengan luas badan kanan. Ya. Sama harga mutlak nilai Z-nya sama. Ya. Di sini kan harga mutlak nilai Z-nya 1,25. Ya. Nah, jadi kalian lihat di tabelnya, lihatnya di 1,25 aja. Nggak usah cari yang negatif. Ya. Yang positifnya aja kita lihat. Oke. Pertanyaan sampai contoh 3. Contoh soal 4. Ya. Nah, misalnya apa lamanya pelayanan ya, di suatu kantor pos ya. Itu misalnya saja berdistribusi normal dengan rata-rata misalnya saja 300 detik dan timbangan baku misalnya 40 detik, 20 detik ya. Kemudian berapakah peluangnya orang mendapatkan pelayanan selama ya misalnya saja kurang dari misalnya saja 252 detik. Ya. Nah, misalnya seperti itu. Ya. Jawab.
Ya. Nah, di sini berapa rata-rata simpan baku? Rata-rata berapa? 300. Oke, 300. 300, Pak. 3 detik. Simpan baku 20 detik. Oke. Ya. Yang tanyakan adalah peluang didapatkannya selama pelayanan kurang dari 252 detik. Ini berapa? Nah, berarti kita gambar dulu ya. Gambar dulu. Rata-rata 300. Ini 20. Ya, simpan baku. Rata-rata 300. Simpan baku 20 detik. Ya. Sampai berapa tadi? 252 ya? Sampai 252 detik bukan? Ya, Pak. 252 ya. Tolong dikoreksi kalau saya salah ini. 252 ya, 252. 252 detik. 252. Oke. Kemudian ini lama pelayanan. Melayan dalam satuan detik. Oke. Kemudian ini gambarnya gimana nih kira-kira? Wah, ini nih. Ini ekornya kecil di belakang ya. Ini ekor kecil sebentar ya. Ya. Oke. Ini mudah-mudahan masih terlihat nih ada ekor yang warna biru itu. Mudah-mudahan masih terlihat nih. Saya copy paste ke gambarnya ini ya. Nah, yang di hasil ini 252 nih batasnya ya. Ini batasnya di 252. Jadi ekornya ekor kiri nih, sebelah kiri ya. Nah, kita lakukan transformasi ya. Transformasi Z. Ya, Z sama dengan 252 dikurangi 300 ya. Dibagi 20. Ya, berapa nih? Ya. Berapa min? 2,4. 8. Min 2,4. Tuh, ya, min 2,4. Nah, kita lihat di tabel. Nah, lihatnya 2,4 aja. Ya, lihatnya 2,4 aja lihatnya. 2,4 berapa nih? Di tabel. Mana ya? Bentar. Ini nih. Nah, 2,4 lihat. Nih. 0,4918 ya. 0,4918. 4918. Ya. Oke. 0,4918. Jadi kecil nih hurufnya. Bentar ya. 0,4918. Jangan lupa setengah dikurangi. Ya. Ini adalah apa namanya itu? Pertanyaan ini. Nah, ini ya.
dikurangi 4918 ya. Jadi 0082. 0,0082 ya. Jadi peluang seseorang mendapatkan pelayanan kurang dari 252 detik adalah sekitar 0,82%. Kecil sekali peluangnya. Ya. Jadi sangat sedikit masyarakat yang mendapatkan pelayanan kurang dari 252 detik. Ya. Sangat sedikit masyarakat yang mendapatkan pelayanan kurang dari 252 detik. Ya, hanya 0,82% saja. Ya. Nah, itu contoh. Nah, kenapa ini ada setengah dikurangi sekian? Ya. Nah, jangan lupa bahwa yang 4918 ini ya itu adalah luas badan. Ya. Jadi kalau kita kembalikan ke yang tadi, ya. Nah ini, nah yang di tabel itu yang badan kiri yang tadi 0,4918. Sedangkan yang tanya ekor kiri sebelah sininya, ya. Nah, sedangkan badan kiri ditambah ekor kiri, ya, badan kita tambah ekor kiri itu setengah kan luasnya. Tadi kan satu yang utuh satu dibagi dua di tengah, kiri setengah, kanan setengah, ya. Jadi dari sini ke kiri itu setengah, dari sini ke kanan setengah. Nah, yang badan kiri itu dari tabel 0,4918 tadi kan 0,4918. Nah, itu badan kiri. Nah, ekor kirinya berapa? Yaitu setengah dikurangi badan kiri. Ya, setengah dikurangi badan kiri, sebenarnya setengah dikurangi 0,4918. Ya. Tuh. Jadi itu kenapa muncul ini. Nah, jadi di soal itu yang ditanya ini nih, ekor kiri ini. Ya. Ini yang tanya. Ya. Nah, ini bisa kalian baca di artikel, di tulisan judulnya nih, menghitung luas daerah di bawah ketentuan baku. Ini bisa di apa namanya itu di download dari website itu ya. Ini tadi. Nah, ini kan di sini ada nih cara menggunakan tabel luas daerah di bawah ketentuan baku. Ya, nanti muncul yang tadi ya, yang saya tunjukkan. Jadi semua materi tadi itu ada di ini di website ini. Tabelnya juga nih tabelnya di sini. Nah, itu contoh yang ke contoh soal 4 ya. Sampai contoh 4 apakah ada pertanyaan nggak nih? Ya. Contoh soal 5. Soal 5. Ya. Oke. Waktu yang diperlukan untuk selesai mengirimkan barang ke tempat tujuan harusnya. Ya. Waktu yang diperlukan untuk selesai mengirimkan barang ke tempat tujuan seharusnya, ya, itu diketahui berdistribusi normal, misalnya dengan rata-rata misalnya 40 jam dengan simpangan baku 5 jam. Ya. Dari seluruh pengiriman barang, berapa persen yang memerlukan waktu ya, kurang dari 50 jam. Ya. Nah, nih. Jawab.
Ya. Nah, ini rata-rata 40. Rata-rata 40 jam. Kemudian simpan baku 5 jam. Nah, yang ditanyakan adalah peluang didapatkannya perjalanan kurang dari 50 jam. Ini yang ditanya. Nah, kita gambar dulu ya. Gambar dulu. Gambar dulu ini. Rata-rata 40 jam. Simpan baku 5 jam. Nah, kurang dari berapa tadi? Kurang dari 50 jam ya, 50 jam. Oke. Kemudian berikutnya ini lama perjalanan ya. Lama pengiriman dalam satuan jam. Kemudian ini gambarnya. Ya. Lihat nih gambarnya. Copy paste. Nih. Nah, ya, lihat. Ya. Nah, ini adalah luas ya, bagian kiri seutuhnya ditambah badan kanan ya. Jadi ini ada luas badan kiri, ekor kiri dan badan kanan. Ya. Nah, coba kita transformasikan dulu di sini ya. Berarti di sini kan X-nya 50. Berarti Z-nya nilai X-nya dikurangi rata-rata dibagi simpan baku. Ya. 20 dibagi 10 dibagi 52 ya, 2,00. Nah, lihat di tabel sekarang ya, lihat di tabel. Tabelnya 0,477. Berapa? 4772. Nah, ini ya. Betul ya? 2,00 ya. 0,4772 ya. 0,4772. 0,4772. 0,4772. Nah, tapi harus ditambah setengah. Ya, tambah setengah. Jadi 0,9772. Ya. Ini adalah jawaban untuk yang ini. Ya. Jadi 97,72% dari seluruh pengiriman barang itu memakan waktu pengiriman ya
kurang dari 50 jam. %97,72% dari seluruh pengiriman barang memakan waktu kurang dari 50 jam ya sampai ke tempat tujuan. Nah, tadi lupa belum di gambarnya belum ada ya, gambar yang satu lagi. Setelah transformasi ya. Tadi sampai di 2 ya, sampai di 2. Ya. Oke. Gambarnya ini gambarnya. Setelah transformasi. Jadi setelah transformasi muncul gambar ini. Oke. Nah, itu contoh-contoh ya. Nah, kalian bisa lihat contoh-contoh yang lain ya, ada di website ya. Di website banyak contohnya. Ya. Nah, ini contoh soal nih ya. Nah, ini ada beberapa contoh soal jadi 1 2 3 ada 3 contoh soal di sini ya. Nah, ini. Ya. Nah, jadi kalian itu pelajari ya. Mungkin kalau di Zoom meeting kurang paham bisa dilengkapi dengan itu tadi bahasa di websitenya ya. Nah, ini kan ini tempatnya berguna nih ya, ini tabel. Kemudian cara menggunakan tabelnya, contoh-contoh soalnya ini ya. Dan soal-soal. Nah, ini soal-soal pendahuluan tentang diskusi normal ya. Contoh soalnya apa namanya itu? Latihan soal ya, latihan soal. Ini. Nah, kalian bisa coba ya. Kalian punya waktu coba kerjakan nomor 1 nih. Ya. Nah, kerja nomor 1 ya. Nah, kemudian kalau kalian mau cek jawaban ya boleh sudah japri saya ya, japri saya via WhatsApp ya. Pak, ini saya udah kerjakan nomor 1 misalnya, udah betul atau belum ya. Silakan aja kalau saya punya waktu bisa seperti itu ya. Pastikan ke saya bahwa jawaban saya udah betul. Nah, coba kita foto dulu sebentar ya, kita foto dulu sebentar. Saya akan ambil 2 kali pengambilan gambar sebagai foto. Saya hitung sampai 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, 1 kali lagi. Saya hitung sampai 5. 1 2 3 4 5. Oke. Ya baik, untuk Zoom hari ini saya akhiri ya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan ya. Kalau sempat coba dikerjakan soal-soal tadi ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.